Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Injil renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 hingga 44. Saudara dan saudari, bersama kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, ada berbagai macam alasan mengapa orang menangis. Ada orang menangis karena bahagia. Ada pula orang menangis karena sedih. Ada yang menangis karena prihatin atas keadaan yang terjadi. Inilah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia prihatin dengan keadaan hidup orang-orang Yerusalem. Hidup mereka tidak rukun, tidak peduli, dan jauh dari damai sejahtera. Hal inilah yang ditangisi oleh Yesus, yaitu mereka yang buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus. Saudara dan saudari, menjadi pribadi yang damai itu tidak mudah, karena hati harus sentiasa terarah pada Allah, sumber damai sejahtera. Menjadi pribadi yang damai bukanlah hal yang mudah, karena sifat kemanusiaan kita yang kadang-kadang menyeret kita untuk menjauhi kasih Allah, yaitu melalui pikiran negatif, iri, dengki, balas dendam, dan banyak hal lainnya yang bila dibiarkan akan merusak bukan hanya damai sejahtera manusia itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Saudara dan saudari, damai sejahtera yang berasal dari Allah dapat kita terima melalui kesatuan yang intim, melalui Ekaristi, doa, membaca dan merenung kitab suci. Damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk diri kita saja, tetapi kita harus kongsikan dengan sesama kita. Damai yang bermula dari diri kita, lalu kita kongsikan dengan mereka yang dekat dengan kita, yakni keluarga kita sendiri.
Dengan demikian, keluarga kita pun mampu menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Saudara dan saudari, hari ini adalah peringatan Santa Elizabeth. Semoga seperti Santa Elizabeth, kita pun mampu menjadi saksi yang mewartakan Kristus dengan damai sejahtera yang kita miliki, walaupun kita mengalami kesulitan, tetapi kesatuan kita dengan Sang Sumber Damai akan memampukan kita berkat bagi sesama. Dengan demikian, Yesus semakin dikenal dan dicintai. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.